Halo guys, selamat datang di channel Kelas Digital. Nah, pada sesi kali ini saya akan membahas, diawali dari keresahan saya yang merasakan desain itu kenapa sih sangat lama sekali dan membuat saya itu bosan, guys. Nah, akhirnya saya menemukan bahwa shortcut bawaan dari SketchUp ini bisa dirubah, guys. Jadi ada beberapa shortcut yang menurut saya efisien untuk kita rubah, untuk mempermudah kita dalam mendesain, untuk mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan kita sebagai seorang desainer, guys. Nah, oke, pertama saya akan coba gunakan beberapa shortcut bawaan dari SketchUp. Nah, di sini saya akan menggambar satu rectangle dengan ini ya, kita buat 3D kotak dan 3D bulat gitu aja ya. Nah, di sini guys, apa sih yang membuat menggambar itu terasa lama? Karena kita terlalu banyak menggunakan mouse, jadi tangan kanan kita sering merasa capek, guys ya, dalam mendesain. Nah, coba bayangkan kita harus melakukan make group seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita ingin menghilangkan objek, nah kita harus klik kanan lagi. Jadi kita terlalu banyak menggunakan tangan kita yang untuk memegang mouse ini, guys. Nah, itu membuat pergelangan tangan kita terasa capek, guys. Nah, di sini saya akan membuat semuanya itu menjadi mudah, guys, dengan merubah beberapa shortcut bawaan dari SketchUp. Nah, oke, di sini saya akan merubah beberapa dan saya akan menunjukkan pada kalian perbedaannya seperti apa, guys. Nah, di sini untuk kalian yang ingin merubah, kalian bisa ikuti saja tahapan demi tahapan. Nah, di sini kalian bisa klik preference dari Windows, terus klik preference, lalu pilih saja shortcut di sini, guys. Nah, di sini kita tadi menggunakan group dengan klik kanan lalu make group. Nah, di sini kita coba cari group ya, guys. Kita cari group. Nah, di sini sudah ada make group. Nah, kita klik saja di sini shortcutnya G, guys. Nah, kalau ada perintah seperti ini kalian tekan yes saja, kemudian kita oke. Nah, apa sih bedanya? Nah, ketika kita menggambar, nah seperti ini, lalu kita ingin menggunakan grup ya, di sini kita hanya perlu menekan G saja, guys. Nah, seperti ini. Lalu apalagi yang harus kita rubah, yaitu ungroup, guys. Di sini kalau kita ingin merubah desain ya, kita keluar dari grup, kita harus klik kanan terus kita cari export. Nah, baru kita keluar. Nah, beda jika kita sudah merubah shortcut dengan menggunakan preferensi ini, kita cari saja di sini export. Nah, di sini kita ketemu edit item export. Di sini tekan saja Y. Nah, seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, jadi seperti yang terlihat di objek ini belum sama sekali belum di grup. Nah, kita coba grup menggunakan keyword G tadi, lalu kita ungroup lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita grup. Nah, seperti ini. Nah, mudah sekali kan, guys. Nah, lalu kita bisa juga menggunakan komponen. Mungkin kalian sudah tahu banyak juga ya tentang komponen ini ya. Jadi ketika kita membuat dua objek dengan variasi yang sama, nah dengan menggunakan komponen ini akan mempermudah kita dalam bekerja. Yang mana jika kita aktifkan
tombol komponen ini, lalu kita copy dari satu objek menjadi dua objek ini, lalu kita edit salah satunya. Nah seperti ini saja. Nah jadi kita tidak perlu merubah satu persatu, tapi keduanya pun langsung berubah secara otomatis guys. Nah itulah fungsi komponen. Nah itu kita bisa cari di preference, lalu kita klik saja di sini komponen, edit make komponen, kita pilih saja W, lalu kita tekan plus, terus kita OK. Nah jika kita mulai dari nol, ini kita explode, terus kita group, lalu kita tekan W ya. Nah ini di sini kita mendapatkan komponen baru guys. Nah kita akan coba. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini guys. Kita coba membuat gambar ya. Nah coba seperti ini. Nah oke, komponen sudah, grup sudah, lalu yang belum adalah hide. Nah di sini fungsi hide, jika kita ingin merubah satu objek yang tertutup seperti ini, jadi ini objek ini terhalang oleh objek lain, jadi yang lain harus kita hide dulu, kita sembunyikan. Nah biasanya kita klik kanan, terus kita harus menghilangkan seperti ini satu-satu. Nah ini memang terlihat cepat, tapi kalau kita mengerjakan project besar itu akan terasa cukup lama guys. Jadi kita harus merubah di preference, lalu kita klik aja di sini hide, kita klik hide. Nah di sini edit hide. Nah kita langsung pilih V saja keywordnya, lalu unhide nya kita pilih Y. Di sini kita coba aktifkan dulu semuanya, kita pilih Y ya. Oh salah ya, Y tadi untuk export. Kita akan kembalikan lagi di Windows, kita pilih export. Nah ini kita pilih Y, lalu hide. Nah kita pilih U saja guys. Nah jadi untuk head itu V, terus unhide nya U. Nah jadi kalau kita menghilangkan semua objek, kita tekan V, terus kita kembalikan dengan U. Untuk explode kita hanya tekan Y, kemudian untuk group kita tekan J. Nah seperti ini guys. Kemudian apalagi guys yang menurut kalian perlu untuk dirubah? Jadi di sini saya merasakan yang perlu dirubah itu yaitu lock. Lock menurut saya ini penting. Jadi untuk mengunci satu objek dan yang lainnya agar tidak terhapus jika itu memang objek yang kita ingin seleksi ya. Jadi di sini ada lock. Nah seperti ini ya, jika kita ingin menghapus semuanya dan menyisakan objek ini saja, berarti ini harus kita lock. Atau jika kita ingin merubah objek lain dan tidak merubah objek ini juga harus kita lock. Nah seperti ini, dan kita bisa unlock. Nah seperti ini. Nah itu kita bisa gunakan di sini, kita cari saja lock. Nah dari sini kita tekan J untuk locknya, lalu unlock kita tekan K. Nah seperti ini, jadi J kita lock, lalu K untuk unlock. Lalu apalagi, yaitu kita gunakan hide rest of mode. Nah di sini ada beberapa metode untuk desain, salah satunya yaitu rest of mode ini. Jadi kita bisa menggunakan petik ya. Nah seperti ini, saya biasanya menggunakan petik, yaitu yang berada di sebelah kiri atas keyboard.
di atasnya tab. Nah di situ bisa kita gunakan, karena menurut saya itu tidak berfungsi ya dalam menggunakan Sketchup ya. Jadi kita gunakan tombol-tombol yang tidak berfungsi, kita fungsikan semuanya. Nah kemudian kita oke. Nah fungsinya apa? Jika kita tekan, kita aktifkan seperti ini, lalu kita masuk ke dalam grup, maka yang semua yang tidak berhubungan dengan desain ini akan menghilang. Nah seperti ini guys. Nah ini cukup efektif untuk kita melakukan editing atau revisi ya. Nah seperti ini, jadi sangat bermanfaat ya guys ya. Kalau kita ingin melakukan editing, kita menggunakan rest of mode. Nah di sini objek yang lain tidak akan mengganggu kita guys dalam pengerjaan. Nah misalkan kayak gini guys. Nah baru kalau kita tekan lagi tanda petiknya, nah yang lain bisa langsung ikut muncul. Nah menurut saya hanya itu saja yang berfungsi, tombol-tombol yang bisa kita jadikan alat untuk membantu kita dalam mendesain. Oke, untuk video kali ini cukup itu saja guys yang bisa saya sampaikan. Jika kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin kalian bahas, kalian bisa komen di kolom komentar. Nah di sini saya ucapkan terima kasih untuk yang menyimak sampai akhir, dan jangan lupa terus ikuti channel ini agar kalian tidak ketinggalan hal-hal menarik yang nantinya akan kita bahas di sesi berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya guys ya. Terima kasih.